Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 12 Desember. Statistik terbaru upah Taiwan menunjukkan gaji reguler rata-rata karyawan tahun ini hingga Oktober jatuh pada 45.441 dolar Taiwan. Jika ditambah bonus dan lembur menjadi 59.270 dolar Taiwan. Namun jika dikurangi faktor harga, total gaji real hanya berkisar pada 53.960 dolar Taiwan, berkurang 0,87%. Pertama kali berkurang dalam 7 tahun terakhir. Ditjen Anggaran, Akuntansi, dan Statistik mengumumkan statistik gaji sektor industri dan jasa bulan Oktober. Gaji reguler karyawan dari Januari hingga Oktober adalah 45.441 dolar, naik 2,49% per tahun. Setelah ditambahkan bonus dan uang lembur, total gaji adalah 59.270 dolar. Setelah mencabut faktor harga, total gaji real adalah 53.960 dolar, menunjukkan penurunan tahunan sebesar 0,87%, merupakan pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. 全球的一个经济趋缓的状态的影响，然后奖金发放的比较少，所以它在非经常性薪资的这个部分发放就会比较少。 Ada 2,06 juta pinjaman KPR di Taiwan tahun 2014 dengan total pinjaman sebesar 7,14 triliun dolar. Rata-rata setiap orang meminjam 3,45 juta dolar. Namun pada 2023 total pinjaman mencapai 2,12 juta orang. Jumlah pinjaman mencapai 10,8 triliun dolar dan rata-rata beban pinjaman per orang sebesar 5,08 juta dolar. Berarti dalam 10 tahun terakhir rata-rata beban per orang meningkat 1,63 juta dolar. 真的房子很贵，然后薪水很少，然后如果真的要买一个房子，我不知道要不吃不喝多久。 Skala pertumbuhan jumlah peminjam KPR nasional tidak tinggi, namun total pinjaman KPR telah melonjak lebih dari 50% dan kenaikan upah yang tak mencapai 10.000 dolar dalam 10 tahun jelas tidak mampu mengejar kenaikan harga rumah. Walau transaksi pasar perumahan sempat melesu akibat intervensi pemerintah, harga rumah tetap tidak turun. Undang-undang upah minimum yang memakan waktu 7 tahun disahkan pada pembacaan ketiga di Yuan Legislatif hari ini. UU ini menetapkan indeks harga konsumen IHK sebagai acuan pengadaan dan membatasi upah kesepakatan perekrut dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Pelanggar akan dikenakan denda maksimum 1,5 juta dolar Taiwan dan namanya akan diumumkan. Undang-undang upah minimum yang berkaitan dengan hak dan kepentingan pekerja akhirnya disahkan pada tanggal 12. Penyesuaian upah minimum saat ini didasarkan pada peraturan peninjauan upah pokok yang bersifat perintah administratif. Tapi rumusan UU upah minimum yang diajukan Presiden Chai pada tahun 2016 akan meningkatkan statusnya menjadi undang-undang. Undang-undang ini menetapkan pertumbuhan IHK harus dipertimbangkan dalam merumuskan penyesuaian upah minimum. Selain itu juga menentukan kesepakatan upah perekrut dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Pelanggar akan dikenakan denda 20.000 hingga 1 juta dolar Taiwan dan dalam kasus parah, denda akan diperberat hingga 1,5 juta dolar Taiwan. Seorang agen properti di Kaohsiung memasang iklan pernikahan lintas negara dengan merampilkan foto wanita untuk meningkatkan popularitas laman yang dikelolanya. Upayanya berhasil menambah tayangan lamanya, namun ia dikenakan denda 100.000 dolar Taiwan karena melanggar UU keimigrasian. Iklan yang mempromosikan pernikahan lintas negara semacam ini telah melanggar peraturan. Seorang agen properti di Kaohsiung bermarga Lin didenda 100.000 dolar karena ia mengumpulkan foto dan informasi cari jodoh wanita Asia Tenggara untuk mendongkrak angka tayangan karena informasi real estate yang biasanya ia posting jarang dilihat oleh orang-orang. 云南市房屋中介为提升脸书观看流量，在抖音等社群软体收集东南亚女子照片及影片。 Pernikahan lintas negara tidak boleh diiklankan, namun sebelumnya telah ada orang yang membentuk grup pernikahan di Facebook dan menayangkan siaran langsung wanita di malam hari. Ada juga toko minuman yang memasang iklan pernikahan lintas negara di tokonya, bahkan mengklaim ada banyak orang yang tersedia untuk dipilih. 我们认为跨国婚姻不能作为一个商品，那尤其不能把女性作为一个商品，这是最重要的价值。 Saat ini ada hampir 20.000 pasangan pernikahan lintas negara di Taiwan setiap tahunnya. 8.000 hingga 9.000 diantaranya adalah wanita Asia Tenggara. Berkat upaya gigi ormas, pemerintah telah melakukan perbaikan dalam pendaftaran KTP dan menghindari penggunaan bahasa diskriminatif. Namun kebutuhan penerjemahan bahasa dan perawatan jangka panjang masih perlu diperjuangkan agar kehidupan para imigran baru di Taiwan lebih stabil.
Human papillomavirus atau HPV tidak hanya menyebabkan kanker serviks pada wanita, tetapi juga menimbulkan kanker leher dan kepala pada pria yang terinfeksi. Saat ini, vaksin HPV dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW hanya diberikan kepada siswi SMP. Tetapi Departemen Kesehatan Kota Taipei mengumumkan vaksin juga akan diberikan kepada sekitar 10.000 siswa SMP tahun ajaran 2023 secara gratis mulai tahun depan. Cukup satu suntikan untuk terbebas dari HPV. Saat ini, vaksinasi HPV dari MOHW hanya diberikan kepada siswi SMP. Namun, Departemen Kesehatan Kota Taipei pada bulan November mengumumkan mulai tahun 2024, semua siswa SMP tahun ajaran 2023 dapat menerima vaksinasi HPV secara gratis. Departemen Kesehatan menyebutkan bahwa HPV adalah jenis virus yang dapat menyebabkan kanker dan dapat ditularkan dengan kontak fisik dan hubungan seksual. Menurut data epidemiologi, tanpa membedakan jenis kelamin, kemungkinan manusia untuk terjangkit virus ini mencapai 80%. Vaksinasi HPV pada wanita dapat mencegah kanker serviks, kanker vagina, dan kanker vulva. Sementara pada pria dapat mencegah kanker kepala dan leher, kanker dubur, dan sifilis. Pusat Kawalan Kusta Negara atau dikenal dengan sebutan Valley of Hope adalah sebuah lembaga yang merawat pasien kusta di Malaysia. Pada tahun 2019, lembaga ini dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia UNESCO. Saat ini, lembaga sedang mengumpulkan cerita lisan dari para pasien yang telah sembuh dengan harapan mengubah pemahaman masyarakat tentang penyakit ini. 我们把它叫做汉生病。 Sebelum pertengahan abad ke-20, kusta dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Pada saat itu, pemerintah Inggris membangun rumah sakit kusta di seluruh Malaysia. Salah satunya berada di Sungai Buloh. Rumah sakit ini pernah menampung lebih dari 2.000 pasien dan masih aktif saat ini. Relawan mengajak warga mengenal kawasan rumah sakit dan berinteraksi dengan pasien saat liburan sehingga disebut sebagai monumen hidup. 希望通过了解，他们会知道这个疾病是被污名化的，就是人们对这个疾病不了解。 Organisasi relawan rumah sakit menerbitkan publikasi, membuat film dokumenter, mengadakan tur rumah sakit dan mengumpulkan kisah pasien yang pulih dengan harapan dapat mengubah pemahaman warga terhadap penyakit kusta. Pada 2019, Rumah Sakit Kusta di Sungai Buloh berhasil meraih posisi dalam daftar sementara warisan dunia UNESCO. 这个地方是一个很重要的，它可以让人家认识早期集体隔离政策，它对这康复者及家人造成的一个影响。 Prioritas utama seiring menuanya bangunan dan penghuni rumah sakit adalah bagaimana caranya agar lebih banyak orang tahu dan melestarikan sejarah ini. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan seluncur salju di AS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.